Relaksasi PSBB opsi lanjutan berdamai dengan COVID-19, ditulis oleh Yanti Darlan dari siwar.com. Beberapa hari ini banyak teman-teman yang share foto tentang padatnya lalu lintas saat menjelang buka puasa, meskipun aturan PSBB belum dihentikan. Setelah hampir 2 bulan kita mengurangi kegiatan karena pandemi COVID-19, masyarakat sudah mulai kembali beraktivitas seperti semula. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam konferensi persnya pada hari Selasa 12 Mei 2020 menyebutkan bahwa tapi sekarang ada pergerakan naik sekitar jam 4 sore, artinya warga ngabuburit masih ada. Walaupun masih dalam pergerakan 30% pergerakan kendaraan, tapi hanya meningkat di jam sore hari. Belum lagi kalau kita melihat pasar Tanah Abang, Yasin Pasaribu, Camat Tanah Abang menuturkan bahwa pasar sangat padat dan tidak terkendali sejak hari Sabtu 15 Mei 2020. Pedagang aksi kucing-kucingan dengan petugas. Operasi penertiban dilakukan 2 kali pagi dan siang hari. Tapi saat petugas pergi, pedagang akan membuka kembali lapaknya. Kondisi yang terjadi di masyarakat ini menyebabkan munculnya tagar Indonesia Terserah yang mewakili kekecewaan para petugas medis terhadap pemerintah dalam menangani COVID-19. Mereka menganggap sudah terjadi inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam mencegah penularan COVID-19, sehingga protokol pencegahan COVID-19 seperti social distancing yang harus dilakukan malah dilanggar. Belum lagi masyarakat yang masih tidak menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum. Program Aiman di Kompas TV Live yang ditayangkan malam ini membahas mengenai kemungkinan akan dilaksanakannya relaksasi atau pelonggaran PSBB. Hal tersebut mengacu pada pernyataan Presiden Joko Widodo tentang skenario pelonggaran PSBB yang akan diputuskan pada waktu yang tepat. Salah satu narasumber yang diwawancarai Aiman adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso. Beliau mengungkapkan bahwa pelonggaran PSBB yang dimaksud adalah pengurangan pembatasan, bukan pelonggaran dengan arti sudah tidak ada pembatasan. Pelonggaran ini juga akan disesuaikan dengan kondisi sendiri-sendiri dan semua itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademis dan akuntabilitas. Saat ini pelonggaran sudah dilaksanakan dalam bidang transportasi, meskipun mudik masih tetap dilarang. Dari semua penjelasan di atas, akhirnya kita akan kembali pada kesimpulan bahwa kita harus siap hidup berdampingan dengan COVID-19, dan ini sudah dijelaskan di artikel saya sebelumnya. Manusia ditakdirkan untuk selalu bergerak, secara harfiah maupun metafora. Ada banyak alasan yang membuat manusia akan kembali beraktivitas seperti semula, sehingga kondisi yang mengharuskan manusia hanya berdiam diri saja, pada akhirnya akan menyebabkan kebosanan, stres, bahkan depresi. Mungkin ini juga salah satu sebab ada sebagian orang yang mengamuk saat terkena operasi penertiban COVID-19. Bahkan ada seorang pasien PDP mengakhiri hidupnya saat menjalani isolasi di Rumah Sakit Hermina Jakarta Timur hari Minggu 17 Mei 2020. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dihadapkan pada kondisi yang tidak mudah. Ada banyak kepentingan yang harus difikirkan. Kalau orang tua bilang seperti makan buah si malakama. Jika dimakan ibu mati, jika tidak dimakan maka bapak yang mati. Tidak ada pilihan mudah yang akan membuat semua orang senang. Bagaimana tidak sulit? Jika dilihat dari sisi medis, maka lockdown adalah pilihan yang terbaik. Apalagi jumlah tenaga medis di negara kita masih terbatas. Tapi jika dilihat dari sisi ekonomi, maka lockdown hanya akan mengakibatkan kesengsaraan mayoritas rakyat kita yang kebanyakan hidup dari sektor informal. Bahkan saat PSBB yang tidak seketat lockdown saja, masyarakat sudah banyak yang tidak tahan untuk keluar rumah. Jadi apa yang harus dilakukan oleh kita semua? Herd immunity mungkin bisa menjadi satu alternatif yang bisa dilakukan menghadapi kondisi seperti ini. Swedia adalah negara yang menerapkan kebijakan tersebut. Apakah yang dimaksud dengan herd immunity atau kekebalan kawanan atau kelompok? Herd immunity adalah gagasan bahwa dengan membangun basis infeksi yang luas di masyarakat, penyakit ini pada akhirnya akan berhenti menyebar karena mayoritas orang tidak akan rentan. Oleh karena itu, pemerintah Swedia tetap membuka sekolah dan restoran dengan kebijakan physical distancing yang tetap dianjurkan. Kebijakan ini tentunya memicu kontroversi karena dianggap membahayakan nyawa manusia. Tapi kembali kepada kodrat manusia yang harus selalu bergerak dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini, maka herd immunity bisa menjadi satu alternatif untuk kita. Herd immunity artinya menjalankan normal baru secara disiplin. Selain juga tetap berusaha untuk mencari cara pengobatan dan vaksin yang paling efektif bagi pasien COVID-19. Ada satu masalah yang harus dipecahkan, yaitu menemukan solusi yang tepat agar seluruh masyarakat Indonesia mau melakukan normal baru ini secara kompak, serentak, dan disiplin. Untuk mewujudkannya diperlukan kerjasama dari seluruh komponen bangsa, termasuk pihak media. Bukan rahasia lagi, saat ini banyak media, bahkan media mainstream menurunkan berita dengan narasi negatif, dengan prinsip bahwa bad news is a good news.
Tapi apakah kita ingin terus dalam kondisi seperti ini? Bukankah pihak media juga menjadi pihak yang dirugikan jika krisis ini berlanjut dalam waktu panjang? Oleh karena itu kini saatnya untuk berubah. Kita harus bergandeng tangan dan bergotong royong mencapai tujuan negara Indonesia. Saatnya untuk kita semua, terutama media, mensosialisasikan normal baru dengan narasi positif. Pemerintah juga harus lebih tegas dalam pemberian sanksi bagi orang-orang yang masih melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Sementara setiap individu dapat membantu dengan cara mengingatkan orang di sekitarnya agar selalu mematuhi SOP pencegahan COVID-19. Hal lain yang sangat krusial dan harus diperhatikan adalah jaminan kesehatan bagi orang-orang lanjut usia yang memiliki resiko tinggi. Masyarakat harus disiplin menjaga diri dan mengikuti SOP yang ditetapkan pemerintah untuk melindungi orang tua mereka. Akhirnya semua kembali kepada kita sendiri. Apakah kita masih ingin berdiam diri saja dalam ketidakpastian atau kita akan bergerak maju dengan melakukan normal baru? Semuanya adalah pilihan kita dan setiap pilihan tentunya memiliki konsekuensi. Maka pilihlah dengan pertimbangan yang bijak agar tidak menyesal di kemudian hari.